Baiklah, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar. Masuk ke poin nomor 95 ya, PDF-nya. 96 ya, maaf, 96. Nomor 96. Kita masuk ke bab tentang apa yang harus dilakukan ketika menyambut malam Al-Qadar atau malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan atau sunnahnya apa? Dalam hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, di nomor 96 ini. Kata Imam Ahmad, hadatsana Suraijin, hadatsana Abu Ma'mar an Hisham bin Urwah, an abihi dari bapaknya Hisham, ya Urwah. An Aisyah dari Aisyah, qalat berkata Aisyah. Karena ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza baqiya ketika tersisa apa asyrun 10 hari min Ramadan dari Ramadan. Beliau apabila Ramadan tinggal 10 hari lagi, tersisa 10 hari lagi, syadda maka beliau mengencangkan mi'zarahu pada ikat pinggangnya. Wa'tazala dan beliau menjauhi nisa'ahu, istri-istri beliau. Infaroda menyendiri dengan hadis siapa Ahmadu Ahmad. Artinya Ahmad ini meredaksikan hadis ini, mengenangkan hadis ini secara munfarid, secara tunggal. Nggak ada perawi lain yang meriwayatkan seperti ini. Hadis ini hadis sahih. Jadi Nabi ketika beliau eh, menyambut Lailatul Qadar, tadi kan babnya apa yang dilakukan ketika menyambut dalam kemuliaan, berarti apa sunnahnya ya, menyambut Lailatul Qadar. Nah, menurut persaksian atau penyaksian Aisyah, Nabi itu kalau sudah 10 malam terakhir, ya berarti malam ke-20, hari ke-20, ya di bulan Ramadan, maka malam harinya Nabi mengencangkan ikat pinggangnya dan menjauhi istri-istrinya. Kemarin sudah dijelaskan makna yang dimaksud adalah Nabi lebih mempersungguh di dalam beribadah di 10 malam terakhir. Ya, sholat malam, ya baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Dan mengajak keluarga beliau untuk ikut ya menghidup-hidupkan malam kemuliaan. Kemudian nomor 97, wa qad dan sungguh telah dihikayatkan, telah diketengahkan atau diriwayatkan pula an Malik dari Malik rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, anna jami'a layalil ashri,
Sesungguhnya seluruh malam-malam yang 10, artinya 10 malam yang terakhir, fi tatallubi Lailatul Qadri, di dalam mencari Lailatul Qadar, itu alas sawain, sama saja, sama semuanya. Artinya sesungguhnya di dalam mencari Lailatul Qadar di malam malam 10 terakhir itu sama saja secara merata. Artinya la yatarajjahu, tidak ada perbedaan min hadarinya, apa lailatun malam ala ukhra, atas malam yang lain. Ya, apa yang harus dilakukan kalau balik kepada babnya yang menyambut Lailatul Qadar, ya intinya beribadah, mempeng, serius meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir. Tidak ada bedanya malam ke-21 ke-22, ke-23, ke-24, pokoknya 10 malam terakhir semuanya malam-malam mempersungguh ibadah. Ra'aituhu, aku melihat, berarti penulis akunya di sini ya. Kalau penulisnya Ibnu Katsir ya Ibnu Katsir. Fi syarhir Rifai, di dalam syarah Ar-Rifai rahimahullah taala. Saya melihat pendapat ini atau penjelasan ini ada di, ya, syarahnya Ar-Rifai rahimahullah taala. Jadi menurut Imam Ar-Rafi'i, bukan Ar-Rifai, Ar-Rafi'i, ya, yang dimaksud, ya, dengan hadis Nabi di atas, ya, hadis Aisyah, ya, bahwasanya Nabi iza baqiya ashrun min Ramadan syadda min zarahu wa'tazala nisa. Jadi Nabi itu ketika sudah 10 malam terakhir, maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, ya, dan menjauhi istri-istrinya. Yang dimaksud adalah bahwa disunahkan atau dianjurkan, maksudnya disunahkan mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, tanpa membeda-bedakan. Baik itu di malam 21 sampai di malam ke-29 atau ke-30. Semuanya sama, ya, di dalam eh, menghidup-hidupkan malam tersebut. Baik, kita masuk ke poin 98. Wal mustahab, dan dianjurkan pula atau disenangi atau disunnahkan. Ya, istihab itu maksudnya disunnahkan atau dianjurkan. Apa? Al-iktsaru, memperbanyak, minat doa, dari doa, fi jami'il awqat, di seluruh waktu, di semua waktu dianjurkan memperbanyak doa. Wa fi syahri Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan, aksaru, lebih banyak. Wafil ashri, dan di dalam 10
malam al-akhiri atau di 10 hari akhir yang terakhir minhu darinya. Tsumma fi tarihi, kemudian di eh, hari yang ganjilnya, ya kalau 10 berarti ya malam pertama teman 23, malam 23, 25, 27, 29. Itu aksarul lebih banyak lagi. Wal mustahabbu, dan disenangi pula, dianjurkan pula apa ayuk siro, memperbanyak min hazal doa, dari doa ini. Jadi hal yang disenangi ya oleh para ulama, ya tentunya termasuk juga Rasulullah SAW, itu berdoa, ya memperbanyak doa di semua waktu, ya. Doa huwa mukhul ibadah, atau doa huwa ibadah. Doa itu termasuk dari ibadah. Bahkan doa adalah ibadah yang menunjukkan ketauhidan seseorang, keunggulannya Tuhannya, ya kan, sekaligus menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Tuhannya, bahwa dirinya membutuhkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini termasuk amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah. Maka para ulama menganggap bahwa doa itu mustahab, ya, dianjurkan, disunahkan di setiap waktu, kapan saja. Namun di dalam bulan Ramadan, ya, disunahkan, lebih ditekankan lagi doa itu, lebih banyak lagi berdoanya. Kalau di hari-hari biasa mungkin doanya pagi dan sore saja. Kalau bulan Ramadan mungkin bisa sehari lebih dari 5 kali. Nah, dan di 10 hari atau 10 malam terakhir, ya, itu lebih banyak lagi doanya. Begitu juga di waktu witir, ya, atau di waktu ganjil-ganjilnya, hari malam-malam 10 malam terakhir, tapi yang ganjilnya itu pun lebih banyak lagi, lebih sering lagi doanya. Dan juga dianjurkan pula memperbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf. Tuhibbu, engkau senang, al afwa pada maaf, ya, memberi maaf. Engkau pemaaf, dan engkau memiliki sifat al-afwa, gemar memaafi, gemar memberikan maaf. Oleh karena itu, fa'fu, maka maafkanlah anni, dariku, maafkanlah dosa-dosaku. Berarti kalau kembali lagi ke bab, apa yang harus dilakukan, yang disunahkan ketika menyambut Lailatul Qadar. Yang pertama, kalau dari hadis ini, yaitu memperbanyak doa. Dan doa yang terbaik yang dipanjatkan adalah doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kata Ibnu Katsir. Landasannya apa? Dalilnya apa? Kata Ibnu Katsir, lima rawahu al-Imam Ahmad. Lima rawahu berdasarkan apa-apa yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad. Artinya berdasarkan hadisnya Imam Ahmad.
Yang lengkapnya berbunyi hadatsana Yazid. Yazid itu huwa dia adalah ibnu Harun. Yazid yang di sini yang dimaksud di sini adalah anak laki-lakinya Harun. Hadatsana Al-Jurairi. Kalau di hadis Muslim Al-Jauhiri atau Al-Jauhari. Jauhari. Jauh-jauh hari. Wah, Indonesia ini jauh hari nama orang. Wahwa yang dimaksud Al-Jurairi di sini atau Al-Jauhari adalah Sa'id bin Iyas. Dia mendapatkan hadis ini an Abdillah bin Buraidah dari Abdillah bin Buraidah yang isinya hadis anna Aisyata sesungguhnya Aisyah qalat beliau berkata, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in wafaktu, jikalau aku menjumpai, mencocoki, menjumpai Lailatul Qadri pada malam kemuliaan, fama ada'u, fama maka apakah ada'u yang aku panjatkan, yang aku doakan. Maksudnya aku harus berdoa apa ya Rasulullah ketika aku menjumpai Lailatul Qadar. Disunnahkannya doa apa? Atau doa yang terbaik itu doa apa? Tadi katanya suruh banyak doa. Qala Nabi menjawab, quli, quli. Ini kata perintah ya, bukan kuli. Bangunan bukan. Quli, berkatalah engkau, ya, mana yang dikatakan mukhotobnya ini perempuan, ya, quli. Laki-laki cukup qul saja. Quli, katakanlah, ucapkanlah, panjatkanlah doa yang berbunyi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau suka memaafkan. Maka maafkanlah aku. Ya, ini doa yang masyhur sekali ya di kalangan kita. Kemudian kata Ibnu Katsir wa qadarawahu, dan sungguh telah meriwayatkan pada hadis tersebut, artinya selain Imam Ahmad, ya, juga telah meriwayatkan pada hadis tersebut siapa? At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, wan Nasai dan Imam An-Nasai, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Selain Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis yang di atas tadi, Imam Ibnu Katsir, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang bunyinya kurang lebih sama. Ya. Min toriki Kahmas dari jalurnya, ya, sanatnya itu dari jalurnya Kahmas bin Hasan. Kahmas bin Hasan. Kahmas namanya. Agak aneh ini ya. Di telinga kita. Kahmas. Kalau Ibnu Katsir kan, kalau Imam Ahmad kan dari jalurnya Yazid bin Harun. Ini Kahmas. An Abdillah bin Buraidah. Ujungnya sama. Abdillah bin Buraidah. Muridnya Aisyah. An Aisyah dari Aisyah, qalat berkata Aisyah. Qultu aku berkata atau bertanya, ya Rasulullah, aro'aita bagaimana pendapatmu? In alimtu, jikalau aku mengetahui, mengilmuni, mengetahui. Ayyul lailatul qadar. Ayyul lailatul qadar. Kapan atau apa namanya? Ya. Kapan Lailatul Qadar itu? Kalau saya tahu kapan datangnya Lailatul Qadar itu, kalau saya tahu nih, ma aku lufiha, apa yang harus aku katakan, aku panjatkan fiha di dalamnya, di dalam Lailatul Qadar itu. Kalau saya mengetahui datangnya malam kemuliaan tersebut, ya mungkin pas lagi iktikaf, jadi dia tahu, wah ini kayaknya datang Lailatul Qadar. Terus apa yang harus saya ucapkan di malam tersebut?
di malam kemuliaan itu. Apa doanya Nabi? Nah, apa doanya? Kalau Nabi menjawab, "Quli," ucapkanlah, katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Sama ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah. Sunan At-Tirmizi nomor hadisnya 3513, kemudian Sunan An-Nasa'i nomor hadisnya 11.688 dan Ibnu Majah dalam kitab Sunannya nomor hadisnya 3850. Ya, begitu isi hadisnya. Namun hadis ini kata Ibnu Katsir, ya, wahaza lafzul at-Tirmizi. Ini lafalnya Tirmizi nih. Artinya kalimat di atas tadi, ya, perkataannya Aisyah kepada Rasulullah SAW yang tertulis itu tadi adalah eh, perkataannya Aisyah yang tertulis di hadisnya miliknya Imam At-Tirmizi. Tadi kan ada tiga perawi ya. Selain Imam At-Tirmizi, di sana ada Imam Nasai, ya, ada Imam Ibnu Majah. Nah, hadis yang berbunyi seperti itu hadis yang termaktub di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Nah, sumakola, kemudian Imam Tirmizi berkomentar, ya, berkata, haza hadisun hasanun sohihun. Haza adapun ini, itu hadisun hadis, hasanun yang hasan, sohihun lagi sohih. Ini hadis sohih nih. Pak Yono kemarin habis berbicara tentang hadis-hadis Ibnu Nabawi, hadis-hadis sohih. Ibnu Nabawi itu banyak di hadis Sunan Abu Daud, itu ada bab Tibun Nabawi, ya, Sunan Nabi Daud, Sunan Nabi Daud, Abi Daud. Hadisnya hasan dan sahih. Wa akhrajahu, dan meredaksikan pula pada hadis siapa Al-Hakim, Imam Hakim fi Mustadrikihi, di dalam kitab Al-Mustadraknya. Nama kitabnya Imam Hakim adalah kitab hadis ya, Al-Mustadrak fi ala sahihain. Ya, jadi kitab sahih yang disusulkan terhadap hadis Bukhari Muslim, artinya kitab hadis-hadis sahih yang tidak dimuat di dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi selain Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis yang sama di dalam kitab hadis beliau yang bernama Al-Mustadrak. Waqala, dan beliau berkata di dalam kitabnya tersebut, hadza sahihun ala syaratis syaikhain, ala syaratis syaikhain. Hadza, adapun hadis ini itu sahihun, sahih ini hadis sahih, ala syaratis syaikhaini, berdasarkan syarat dua syekh. Dua syekh di sini aslinya Bukhari dan Muslim. Artinya kalau menurut standar kesohihannya Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadis-hadis sahih. Ya, jadi doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, yang kemudian juga dianjurkan diperbanyak bacanya ketika Lailatul Qadar, ini hadisnya hadis sahih. Ya, silahkan diamalkan. Apakah harus di Lailatul Qadar saja? Ya, enggak juga. Dari sisi artinya saja, ya ini lebih umum. Yang minta dimaafkan oleh Allah. Boleh ketika di dalam sholat, ya, baca waktunya tepatnya berdoa ya, yang semalam dibahas, ya, ketika di sela-sela sujud, ya, atau tahiyat akhir dan lain sebagainya, atau doa-doa, ya, zikir-zikir biasa, ya, silahkan. Intinya doa ini sahih dan ini langsung, ya, apa namanya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian warwahu dan meriwayatkan pada hadis tersebut siapa An-Nasai, Imam Nasai aidon lagi min tariqi Sufyan Ats-Tsauri, dari jalurnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, tadi kan para a'immah, para imam al-hadis, ya, baik Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, bahkan Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dari jalurnya Kahmas. Ya. Nah, Imam An-Nasai selain meriwayatkan dari jalurnya Kahmas, juga beliau meriwayatkan dari jalurnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Jadi beliau punya dua jalur, punya dua guru yang meriwayatkan dengan riwayat yang sama isi hadisnya. Ya. An Alqamah, dari Alqamah bin Marsad. An Sulaiman bin Buraidah, an Aisyah, dari Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu in mafaktu, jikalau aku mencocoki, menjumpai Lailatul Qadri, malam kemuliaan, ma aku, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku katakan fiha, di dalam malam tersebut, ya. Doa apa yang disunahkan di dalam menyambut Lailatul Qadar ya Rasulullah, singkatnya begitu. Apa yang harus saya panjatkan, doa apa ya Rasulullah? Kalau Nabi menjawab, quli, katakanlah, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Sunan An-Nasai Al-Kubra. Kitabnya ini masuk ke dalam kutubus sittah. Kutubus sittah ya minimal bapak-bapak, ibu-ibu yang mampu punya lah, ya, selain Al-Quran punya kitab hadis ini. 6 hadis induk yang menjadi rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasai, kemudian Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ibnu Majah. Minimal punya 6 ini kitab induk. Kendaraan aja bisa punya double, ya. Masa kitab umat Islam kita nggak punya, bagaimana ini? Minimal punya dulu lah, yang ngajinya belakangan. Jadi nanti minimal kitab itu menjadi saksi bahwa dia pernah dimiliki oleh hambanya Allah. Kemudian nomor 103. Zikira, disebutkan apa, asarun asar, goribun yang asing. Asar itu ya biasa dinisbatkan kepada sahabat tabi'in, ya, tabi'at tabi'in. Kalau hadis ya dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini asar, jadi bukan dari Nabi. Apakah bisa dijadikan rujukan? Bisa. Ya, asar itu kan penjelasan dari ulama. Ya, ulama dalam hal ini ya para sahabat, para tabi'in. Ya, tinggal juga nanti tergantung kesohihannya juga asarnya. Namun uniknya di sini oleh Ibnu Katsir diungkapkan nih, ada sebuah atsar, kata Ibnu Katsir, goribun yang gharib, asing, yang apa namanya, ya asing lah, ya tidak umum ini. Wa nabaun, dan sebuah berita, ajibun yang ajib banget dah, ajib, yang mengherankan, yang mencenangkan. Namun yang mana atsar ini ya ta'allaqu, berkaitan Lailatul Qadar, dengan Lailatul Qadar, dengan malam kemuliaan ini. Ada loh, ya, sebuah atsar, sebuah berita, ya, cerita atau berita yang berkaitan dengan Lailatul Qadar selain yang ada di atas tadi, ya. Namun
Ya, kalau ditinjau dari ulumul hadis, berita ini tergolong berita yang gharib. Jarang orang atau bahkan tidak ada yang meriwayatkan hanya satu jalur ini atau bahkan mungkin hanya beberapa jalur saja. Dan ya dari isinya ajib, ya, mengherankan. Luar biasa lah. Pokoknya biasanya ini ajib ini bukan sebagai kekaguman dari sisi yang positif. Biasanya ajib itu sesuatu yang apa ya, saking nyelenehnya ya kan, dibilangnya ajib tuh kadang-kadang begitu. Jadi kalimatnya kalimat menyanjung tapi ya di sisi lain heran, oh ada yang begitu ya. Nah, kan kita kadang suka dengar kalimat begitu ya, bukan berarti kalimat seperti itu berarti wah itu orang hebat, yang lain nggak bisa melakukan dia bisa. Gitu kan. Kadang-kadang sesuatu yang buruk itu justru yang sering dibilang begitu. Kok ada ya anak yang begitu sama orang tuanya? Saking mungkin kejamnya dia sama orang tua. Jadi belum tentu sesuatu yang ajib itu yang mengherankan itu sesuatu yang positif gitu ya. Sama dengan ini nih. Ini, namun bisa diambil pelajarannya atau hikmahnya minimal satu berita. Ya, karena memang ini berita alam goib yang akan dibicarakan di sini, nggak main-main ini. Yang senang tentang alam goib, silahkan menyimak berita ini. Nah, menyimak atsar ini. Yaitu rawahu meriwayatkan pada atsar tersebut siapa Al-Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Ya, beliau rajin sekali memberikan cerita-cerita termasuk sebabul nuzul ya. Beliau juga suka memberikan cerita-cerita nih apa tuh namanya footnote-footnote di dalam tafsir Al-Qur'an. Nah, jadi ini diriwayatkan oleh beliau yaitu ingda tafsiri hazihi surah Al-Karimah. Saya dulu punya kitabnya kecil nih, Nabi Khatim. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ada Quran, di dalamnya footnote-nya dia. Cuman nggak tahu kitabnya hilang kemana. Pas pindahan ya. Jadi di dalamnya ada sebabul nuzul atau sarah penjelasan dari Ibnu Abi Khatim. Nah, ini beliau bercerita tentang kisah yang berhubungan dengan Lailatul Qadar yaitu di dalam pembahasan tafsir tersebut ya. Tafsir hazi surah, tafsir surat ini yaitu surat Al-Qadar. Kita mulai ya ceritanya. Ini panjang nih ceritanya nih. Sampai nggak nih ya? Hadassana Abi. Nah, luar biasa ya. Ini enak banget nih kalau bapak sama anak ulama. Yang bilang, Hadassana Abi. Kalau kita Hadassana Abi, bapak lo siapa? Bercerita kepadaku, menyampaikan hadis kepadaku, siapa Abi bapakku. Bapaknya wali ya, bapaknya kiai, anaknya Gus. Hadatsana Abdullah bin Abi Ziyadin Al-Qatwani. Hadatsana Yasar bin Hatim. Hadatsana Musa bin Sa'id. Yakni yang dimaksud Musa adalah Musa Ar-Rasiji. Musa Ar-Rasi. Ar-Rasi. Kayak pembalap ini. An Hilal dari Hilal yaitu kunyahnya namanya Abi Jabalah. Abi Jabalah. An Abi Abdissalam dari Abi Abdissalam an Abihi dari bapaknya an Ka'ab dari Ka'ab annahu sesungguhnya Ka'ab itu qala berkata. Jadi yang cerita di sini ya perawinya adalah Ka'ab. Ka'ab yang mana nih? Nanti ada dijelaskan. Nah ini isinya hadis. Isinya asar. Inna sidratal muntaha.
Sesungguhnya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ya. Dan dari artinya sih Sidratul Muntaha itu stasiun terakhir. Nah, kalau kita begitu. Stasiun terakhir mana tuh? Manggarai apa Senen? Nah, stasiun terakhir atau stasiun kota. Dulu saya stasiun kota, stasiun terakhir. Sidratul Muntaha sesungguhnya stasiun terakhir. Sidratul Muntaha ini nama tempat. Itu ala hadis sama isabi'ah, lurus atau dekat dengan perbatasan surga, apa langit ke langit ke 7 ya. Ada di atau lurus dengan langit ke-7. Sidratul Muntaha itu lurus dengan langit ke-7. Ya, atau ada di perbatasan lurus itu maksudnya perbatasan juga bisa ya. Perbatasan dengan langit ke-7. Jadi ada di sana. Yali mimma dari apa-apa, yali yang mendekati apa-apa al jannata ke surga. Jadi ya surga itu kan luas sekali ya. Nah, ada bagiannya surga itu yang berdekatan dengan Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul, kalau dibalik sih ya Sidratul Muntaha itu berada di dekat atau perbatasan langit ke-7 yang dekat surga. Berarti langit ke-7, surga itu adanya di langit ke-7. Nah, kalau dari sini ya, namanya cerita ajib ini. Nah, di situ berbatasan dengan Sidratul Muntaha. Fahiyah, Sidratul Muntaha itu ala haddi hawaid dunya, lurus atau apa namanya haddi itu perbatasan, artinya ya nanti ya bercampur ya. Hawaid dunya, hawa udara dunia, wa hawail akhirah, dan hawa atau udara akhirat. Udaranya itu ya adalah perbatasan, percampuran antara udara dunia dan udara akhirat. Wah, dari sini aja udah, ini cerita mengerikan ya, apa kan mengerikan ya. Agak lain ini, karena ini agak lain kita perlu rehat dulu ya, sholat asar, minta ilham yang baik kepada Allah. Nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan atsar, hadis hikayat yang ajib ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bukan, Ibnu Abi Hatim, ya, dari jalur Ka'ab. Dia bercerita bahwa sesungguhnya Sidratul Muntaha itu ala hadis sama'i sabi'ah, berada di perbatasan, lurus dengan perbatasan langit ke-7. Mimma yal jannah, yang dekat dengan surga. Jadi perbatasan langit ke-7 yang bagian arah surga. Wah, dari mana tuh? Kita belum pernah ke sana ya. Membayangkan saja. Yang mana udaranya di sana itu, apakah hampa udara di Sidratul Muntaha, langit ke-7, kita kan kalau semakin tinggi itu kan biasanya udaranya semakin menipis, kan jadi sulit bernapas. Sulit bernapas, bisa mati ya. Tapi ini di Sidratul Muntaha ini itu udaranya percampuran antara udara dunia dan udara akhirat. Ala haddi hawaid dunya wa hawail akhirah. Nah, Sidratul Muntaha itu uluha fil jannah. Uluha bagian atasnya
Ya. Fil jannah ada di dalam surga. Wah, ini mungkin seperti pohon gitu ya, pohon yang rindang, tinggi, besar. Ya, atasnya itu sampai tembus ke surga. Wa uruquha, sedangkan akarnya wa ab'a wa ad'anuha, dan ranting-rantingnya itu min tahtil kursi, berada di bawah al-kursi. Ya, walau alam apakah yang dimaksud al-kursi ini arasnya Allah, nggak disebutkan di sini. Pokoknya al-kursi. Ya, dari kalimatnya sih isi ma'rifat ya. Fahiyah, atau ini fiha, di dalamnya, di dalam Sidratul Muntaha itu malaikatun, ada malaikat. Di dalam Sidratul Muntaha itu ada malaikat layak lamu, yang tidak diketahui apa idatuhum, hitungannya mereka. Oh maaf, layak lamu, tidak mengetahui iddatahum, pada hitungan mereka, illallah, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau di alam hadis Muslim kalimatnya ya, adadahum, hitungan-hitungan mereka. Artinya jumlah mereka itu ya saking banyaknya hanya Allah lah yang mengetahui jumlahnya malaikat yang berada di Sidratul Muntaha. Yang mana para malaikat itu ya'budun Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memang Allah khusus menciptakan malaikat penghuni Sidratul Muntaha yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Ala agsaniha, ala agsaniha, di atas dahannya, fi kulli maudi', di setiap fi kulli maudi'i syaratin, di setiap tempat bulu, minha, dari pohon, bulunya pohonnya berbulu. Malakun, ada malaikatnya. Jadi di dahannya itu kan pohon kadang suka ada bulu-bulu kecilnya itu. Ya, di setiap bulu pohon itu ada malaikatnya. Ya, namanya juga aksar yang ajib ya, ya begini nih. Dan asing, sangat jarang yang meriwayatkan. Wa maqamu Jibril alaihi salam, adapun makomnya Jibril alaihi salam, kedudukannya Jibril alaihi salam itu fi wasatih, di atau berada di tengah-tengahnya Sidratul Muntaha. Berarti banyak banget ini malaikatnya ya. Jumlahnya tak terhitung. Pohonnya begitu besar, di setiap incinya, bahkan di setiap, kalau bulu-bulunya pohon itu ya berarti serabut-serabut kecilnya itu juga ada penghuninya ya, malaikat semua. Nah, fayunadi, maka memanggil siapa Allah Jibril, pada Jibril. Jibril dipanggil oleh Allah. Ya. Jadi semua para malaikat itu tempat apa ya, kira kita tuh. Kalau kita tempat tongkrongannya, tempat ngopinya itu di Sidratul Muntaha. Nah, Jibril ada di tengah-tengah situ. Kemudian Allah memanggil Jibril, menugaskan Jibril, yang zila, agar dia turun,
fi kulli lailati qadrin, di setiap malam kemuliaan, di setiap malam Lailatul Qadar disuruh turun ma'al malaikati, bersama para malaikat, yaitu allazina yaskununa, orang-orang atau para malaikat yang ada mereka, yang menghuni mereka, ya, Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha. Oh, dari sini kita bisa ngambil gambaran, ngambil kesimpulan bahwa malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah malaikat-malaikat yang berada di Sidratul Muntaha. Kan ada malaikat pemikul arsy, ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat ini dan malaikat itu, ya gitu ya. Nah, tapi yang ditugaskan turun ke langit dunia, yang mana para malaikat itu ketika Lailatul Qadar itu penuh semua dunia dengan adanya para malaikat. Nah, malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang berada di Sidratul Muntaha. Yang mana warisan tidak ada fihim, di dalam mereka, di kalangan mereka para malaikat, tidak ada malakun, satu malaikat pun, illa qad u'tiya, kecuali sungguh telah diberi dia, dianugerahi dia, tentunya oleh Allah, ya, dianugerahi, diberi ar-ra'fah, pada sifat ar-ra'fah, rasa lembut, rauf, warahmah, lembut, sayang, apalagi warahmah dan rahmat, ya, kasih sayang, rasa rauf dan rasa rahmat, rasa ra'fah dan rasa rahmat, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi semua malaikat yang ada di Sidratul Muntaha itu oleh Allah diberikan rasa lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, malaikat-malaikat yang seperti itulah yang disuruh oleh Allah turun, ya, ke langit dunia, yang dipimpin oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Singkat cerita, fayang ziluna, maka turun mereka semua, ala Jibril, di atas kepemimpinan Jibril, atau kalau di hadis riwayat Ahmadnya itu ma'a Jibril, turunnya beserta Jibril. Fi Lailatul Qadar, di malam kemuliaan, di malam Lailatul Qadar. Hina tagrubu syamsu, yaitu persisnya, ya, saat matahari akan terbenam, atau takrubu, ya, terbenam, apa syamsu, matahari. Ketika matahari terbenam, jebret, ya, mulailah turun temurun, bukan turun temurun, ya, turun berangsur-angsur, ya, para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ya, yaitu para malaikat yang berada di Sidratul Muntaha. Ya, malaikat yang banyaknya sedemikian rupa itu, ya. Yang mana fala tabqa, maka tidak tersisa apa buqa'atun, suatu tempat, fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, ila, kecuali, wa alaiha, di atas tempat tersebut, malakun, ada malaikatnya. Sehingga, ya, di malam Lailatul Qadar itu tidak ada satupun tempat, ya, yang di mana malaikat turun, ya, tentunya di bumi yang dimaksud di sini, ya,
ya di malam Lailatul Qadar itu, melainkan semua tempat sudah terisi oleh para malaikat. Saking banyaknya malaikat yang turun, yaitu malaikat Sidratul, berarti Sidratul Muntaha itu besarnya luar biasa. Ya. Bahkan ketika malaikat-malaikat Sidratul Muntaha itu turun, ya bumi ini sudah terisi semua oleh para malaikat tadi. Yang mana para malaikat tersebut imma sajidun wa imma qaimun. Imma sajidun, ada kalanya sujud, jadi ada yang sujud. Wa imma qaimun, ada kalanya yang berdiri. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang berdiri. Yang mana malaikat tersebut ya ada mendoakan lil mukminin, bagi orang iman laki-laki, wal mukminat, dan bagi orang iman perempuan. Ini berarti lagi di sini menceritakan detailnya peristiwa Lailatul Qadar yang insya Allah akan kita bahas dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu.